Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus.
Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom Hai Teens. Seperti kata pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk ungkapkan syukur atas penyertaannya Tuhan yang tak berkesudahan. Mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baik setiap pagi. Mari sama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap
kita sudah menaikkan pujian syukur atas penyertaannya Tuhan yang selalu baru setiap harinya, mari senantiasa percaya bahwa dalam situasi apapun, walaupun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak dari tempatnya, kasih setia Tuhan tak akan pergi dari kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman nih bersama duduk kembali. Oke, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, di sini ada menyala sebuah lilin, maksudnya 2 lilin. Artinya kita sudah memasuki ke dalam minggu Advent, yaitu minggu menuju Natal. Dan itu membuat kita berpikir bahwa, wah udah Natal lagi. Wah Natal berarti memperingati Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan betapa baiknya dia, betapa sayangnya dia kepada kita, sehingga ia mau datang ke dunia ini. Namun kalau dipikir-pikir, apakah kita sebagai umat percaya yang telah diselamatkan oleh dia, sudah menerima anugerah itu dengan baik? Apakah kesempatan ini untuk kita dapat bisa merayakan Natal lagi sudah kita lakukan dengan baik? Dan apakah resolusi Natal kita pada tahun lalu udah terrealisasikan pada saat ini?
Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Mari kita nyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Biar lagu ini bisa menjadi pengantar sekaligus permohonan kita untuk dapat mengerti kasih Tuhan kepada kita lewat firman yang akan diberitakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kini ya Tuhan tiba bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sediakan menolong kami, berikan kami hikmat, kekuatan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya, selamat siang semuanya. Kita hari ini belajar satu tema yaitu yang ada di atas ini, Life Switch. Ya, kita akan lihat Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Oke, sudah ketemu semua ya? Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak dapat melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan tahu proses metamorfosis kan ya? Ya, metamorfosis yang kalian tahu apa? Ulat, telur, kepompong, kebalik ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, ya. Lalu ada lagi metamorfosis kodok, teman-teman, atau katak, ya, dari telur, berudu berkaki, kemudian bertambah besar, dan jadilah kodok. Terus, teman-teman, pernahkah kalian mencermati dalam proses metamorfosis itu perubahannya sangat signifikan, teman-teman? Ya, dari ulat ke kupu-kupu, ulat yang menjijikkan, yang semua orang takut gitu ya, nggak laki-laki, nggak perempuan, takut sama ulat. Apalagi ulat bulu teman-teman ya, wah gatalnya minta ampun. Dari yang menjijikkan menjadi yang indah teman-teman. Jadi kupu-kupu semua orang suka, semua orang demen lihat kupu-kupu. Meskipun ada juga saya tahu orang yang fobia kupu-kupu teman-teman ya. Nggak tahu fobianya karena apa, takut aja sama kupu-kupu. Itu perubahannya signifikan teman-teman. Kemudian dari berudu, dari yang berenang di air, sampai jadi seekor kodok teman-teman ya. Dari yang kecil sampai jadi kodok besar. Perubahannya sangat beda banget. Ulat itu hidupnya di daun, merayap-merayap, lalu jadi kupu-kupu, terbang-terbang, dan juga hinggap ke bunga-bunga. Dari yang makan daun, sekarang jadi terbang
dan makan sari-sari dari bunga. Kodok juga sama teman-teman ya, dari berudu yang cuma bisa berenang di air, sekarang mereka jadi dewasa, jadi kodok bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Perubahannya sangat beda jauh teman-teman. Nah itulah proses metamorfosis yang merupakan perubahan hidup, life switch. Perubahan ini pun teman-teman juga harusnya kita miliki sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita pun juga diharapkan punya perubahan hidup yang signifikan. Perubahan hidup yang enggak cuma tomat. Maksudnya tomat itu tobat kumat ya, tobat kumat. Hari ini bertobat, besok kumat lagi ya. Itu tomat namanya teman-teman. Bukan cuma tomat, tapi benar-benar perubahan yang signifikan. Hari ini kita mau lihat dari kisahnya Paulus, teman-teman ya. Sebelum dia menjadi orang percaya, namanya disebut orang sebagai Saulus. Sebetulnya nama Saulus dan Paulus ini nggak beda jauh sih teman-teman ya. Kalau Saulus ini bahasa Ibrani, kalau Paulus itu bahasa Yunani. Kenapa jadi berubah nama gini? Karena lihat, Paulus itu pelayanan kepada orang-orang non-Kristen yang merupakan orang-orang Yunani dan Romawi. Makanya dia ganti nama jadi Paulus. Dulunya dia Saulus, karena dia hidup besar di kalangan orang-orang Ibrani. Nah sama teman-teman ya, kayak di Indonesia. Tahu ada yang namanya Joko misalnya, ya. Kalau di Jawa Tengah disebutnya Joko. Kalau di Jakarta mungkin panggilannya bisa berubah. Jaka misalnya gitu ya. Tulisannya sama, Jaka, tapi nyebutnya beda. Nah ini Saulus, Paulus itu juga kayak gitu teman-teman. Saulus bahasa Ibrani, Paulus bahasa Yunani. Nah di sini teman-teman kita melihat kisah pertobatannya di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita tahu semua kisahnya seperti apa. Pada waktu Saulus ingin lebih banyak lagi membunuh murid-murid Tuhan, dia ini minta surat kuasa, teman-teman. Jadi lewat surat kuasa ini, dia punya kekuasaan besar untuk nantinya membunuh orang-orang Kristen. Surat kuasa ini dikeluarkan oleh imam besar, karena memang imam besar ini sangat membenci orang-orang Kristen, teman-teman. Kita tahu sendiri bagaimana Tuhan Yesus juga mati, disalibkan, karena ada campur tangan dari imam besar juga. Kemudian kebencian itu berlanjut sampai dengan orang Kristen tambah banyak. Nah disinilah teman-teman Saulus itu minta surat kuasa dari imam besar untuk dia bisa bertindak lebih banyak lagi membunuh orang Kristen, teman-teman. Dan dia berjalan ke daerah Damsyik, teman-teman. Ya, surat kuasa itu dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Nah, di tengah perjalanan ke Damsyik itulah, teman-teman, Saulus dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri. Saulus berjumpa dengan Yesus. Teman-teman, ini adalah perjumpaan yang luar biasa. Perjumpaan yang semua orang tidak pernah merasakannya. Mungkin ada teman-teman kita yang pernah merasakan perjumpaan dengan Yesus, sosok putih yang datang lewat mimpi, ada teman-teman. Tapi enggak semua orang bisa mengalami kuasa seperti ini. Ya, disinilah Paulus dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan Saulus tentunya bertanya, siapa engkau? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman, ini perjumpaan yang kayaknya cuma singkat, tapi mengubahkan kehidupan Saulus. Perjumpaan singkat dengan Yesus mengubahkan kehidupan. Nah teman-teman, pada akhirnya Saulus buta matanya selama 3 hari lamanya, dan selama 3 hari itu pun Saulus berpuasa, tidak makan dan tidak minum.
Teman-teman, pada akhirnya kalau kita membaca semua, kemudian Tuhan mengutus seorang yang bernama Ananias untuk kemudian menyembuhkan Saulus, dan Saulus akhirnya dibaptiskan oleh Ananias, dan Saulus kemudian ikut bergabung dengan orang yang percaya lain, dan pada akhirnya Saulus mendedikasikan dirinya untuk ikut Tuhan Yesus dan melayani Dia. Dan kita tahu teman-teman, hampir sepertiga kitab di dalam Perjanjian Lama itu dituliskan oleh Paulus. Satu hal yang indah teman-teman, dari seorang pembunuh, penganiaya orang Kristen, diubahkan oleh Yesus menjadi rasul yang sangat berpengaruh. Dan bahkan kita sampai sekarang pun belajar banyak dari tulisan Rasul Paulus. Teman-teman, ini adalah perubahan yang sangat signifikan. Dari yang kejam banget, menganiaya, sekarang penuh dengan kasih, mengajarkan tentang Yesus, memberitakan Injil, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita pun sebagai anak Tuhan juga mau belajar untuk mengalami perubahan hidup. Gimana caranya, teman-teman? Nah, di kitab Roma, Rasul Paulus itu menuliskan, teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengalami perubahan hidup. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengatakan pada kita semua, jangan serupa, jangan menjadi sama, jangan mengimitasi, jangan kamu seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi ini maksudnya adalah pembaruan pikiran, teman-teman. Pikiran kita yang diubahkan, lalu hati kita yang berubah, itu akan membawa perubahan hidup yang signifikan. Teman-teman, suatu kali di sebuah kereta jalan cukup panjang ya, dari mungkin Jakarta ke Surabaya, itu ada 2 orang anak yang bandelnya minta ampun. Ya, bayangin, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ada 2 orang anak bandel selalu gangguin satu persatu orang-orang yang duduk di gerbong kereta itu. Ada yang baca koran, korannya diambil, disobek sama anak itu. Ya. Ada bapak-bapak mau minum kopi, tangannya disenggol, kopinya tumpah. Lalu ada emak-emak lagi make up, ya, pakai lipstik, lipstiknya digoyang, ya. Kesel emaknya ya. Terus ada lagi orang anak-anak muda Jaksel lagi ngobrol gitu ya, lagi gibah satu sama lain. Disenggol gitu ya. Wah, pokoknya bandel banget ini anak. Bayangin perjalanan Jakarta ke Surabaya itu berapa jam sih ya? 12 jam apa berapa jam ya? Nah, selama itu anak ini lari-lari dari ujung gerbong sampai ujung gerbong belakang. Gangguin semuanya. Wah, kemudian ada satu bapak yang berani berdiri. Yang tadi kena kopi itu ya. Dia protes. Siapa orang yang di gerbong ini yang diganggu sama 2 anak tadi? Wah, langsung, saya pak, ini bibir saya sampai monyong gini ya. Emak-emaknya tadi juga protes. Oh, saya juga diganggu koran saya. Wah, semuanya protes gitu ya. Oke, acung tangan, 1, 2, 3, kayak sensus gitu ya teman-teman ya. Wah, semuanya, oke, ternyata kalian semua kena. Kita cari kira-kira siapa orang tua dari anak ini. Kemudian dicari. Kan sudah disensus ya, siapa aja yang kena. Siapa yang nggak kena? Oh, ini nggak kena, itu nggak kena, itu nggak kena. Nah, mungkin dari beberapa orang yang nggak kena ini, ada salah satu orang tua dari anak ini. Mau dicari, singkat cerita, ketemu. Ada seorang bapak yang bengong, yang murung, yang sedih mukanya. Kemudian ditanya sama bapak tadi yang kena kopi, Pak,
Bapak orang tua dari kedua anak ini ya Pak. Hah? Ada apa rupanya? Bapak orang tuanya bukan? Ada apa? Begini Pak, anak Bapak dari tadi gangguin kami. Ini kami masih berjalan, keretanya masih jalan sampai Semarang Pak. Masih setengah jalan lagi menuju ke Surabaya. Setengah perjalanan aja anak Bapak sudah ganggu luar biasa. Nanti sampai Surabaya hancur kami Pak. Protes ya. Hah? Emang iya? Anak saya tadi cuma izin ke toilet. Ke toilet gimana Pak? Itu dari ujung ke ujung, lari sana lari sini. Udah balik belum anak Bapak? Oh iya, anak saya mana ya? Belum. Loh, Bapak ini gimana orang tuanya kok nggak tanggung jawab sama anak sendiri? Gimana ya Pak ya? Loh, malah tanya saya tanya Bapak, Bapak balik saya. Begini Pak, sebetulnya kami ini lagi liburan, mau ke Surabaya, ke tempat kakek neneknya. Lah terus apa hubungannya Pak? Tunggu Pak, saya cerita dulu. Jadi, istri saya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu Pak. 2 hari yang lalu dan baru selesai proses pemakaman. Saya berencana untuk pergi sama kedua orang anak saya ke tempat kakek neneknya untuk refreshing dan juga sekaligus saya healing Pak dari kesedihan ini. Ya Pak, kalau anak saya berbuat onar, berbuat tidak enak di kereta ini, mohon maafkan saya Pak, karena saya sendiri masih sedih kehilangan istri saya dan saya juga bingung bagaimana supaya anak saya ini juga tidak merasakan kesedihan saya. Mohon maaf Pak, kami sedang berduka. Teman-teman, setelah dengar cerita dari Bapak ini, kemudian Bapak yang koordinator tadi menceritakan kisahnya kepada orang-orang yang diganggu kedua orang anak ini. Dan ternyata teman-teman, pola pikir dari orang-orang yang ada di gerbong itu berubah setelah dengar kesedihan dan pergumulan dari Bapak ini. Mereka yang tadinya kesel, sekarang menjadi iba, menjadi berbelas kasihan kepada kedua orang anak ini. Dan sikap mereka berubah, teman-teman. Dari yang tadinya jengkel, sekarang mengasihi. Yuk nak, kamu butuh apa? Ini ada jus jeruk, kamu mau enggak? Kamu lapar enggak? Ada orang lagi menyambut. Nih, ibu punya roti buat kalian, makan ya supaya kalian kenyang. Pokoknya berubah sikap semua orang yang ada di gerbong itu. Karena mereka berubah pola pikirnya. Karena cerita dari Bapak tadi. Cerita dari Bapak ini mengubah pola pikir dan akhirnya mengubah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gerbong itu. Teman-teman, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah pola pikirmu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana cara mengubah pola pikir? Tentu kita mau punya pikiran serupa dengan Kristus. Di sini Rasul Paulus tambahkan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang mau kita pikirkan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengalami perubahan hidup, diawali dengan perubahan pola pikir kita terlebih dahulu. Ketika pikiran kita berubah, perspektif kita berubah, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu pun juga akan berubah. Itu yang pertama, berubah pola pikir. Lalu yang kedua, setelah kita berubah oleh pola pikir kita, hati kita pun juga mau terus tertuju kepada Tuhan. Ingat hukum kasih ya teman-teman ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu.
Kita mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita mau mencintai Dia sebagaimana Dia telah terlebih dahulu mencintai kita apa adanya. Dia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah memandang hina kita. Segala kejelekan, kerapuhan kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita anaknya. Dia sekali-kali tidak akan membuang kita. Dia sekali-kali tidak akan menyingkirkan kita. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita mencintai Dia, mengasihi Dia, sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Hati kita yang tertuju kepada Allah membuat hidup kita menjadi lebih berharga dan bermakna. Ketika kita menyadari betapa berharga dan bermaknanya hidup kita, kita akan punya cara pandang yang baru terhadap hidup ini. Masalah kesehatan mental, masalah kita gampang stres, karena mungkin menyalahkan diri sendiri, dan ketika kita tahu bahwa kita berharga, kita akan memandang segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Sebagaimana Tuhan memandang hidup kita ini berharga, hidup kita indah, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kehidupan kita pun, langkah kita ke depan pun akan punya pola pikirnya Tuhan. Aku berharga, aku istimewa, aku diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, aku dikasihi Allah, aku dicintai oleh Tuhan. Aku tidak akan menyerah menghadapi hidup, meskipun banyak tantangan, ada orang yang membuli, meskipun ada musuh yang menyerang, tapi aku tahu tidak ada satupun yang bisa memisahkanku dari kasih Allah. Teman-teman, milikilah perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Hidup kita mau menjadi hidup yang berdampak, bukan? Hidup kita mau terus maju, bukan? Kita tidak ingin hidup kita hanya gini-gini aja. Kita nggak mau hidup kita hanya rutinitas seperti biasa. Besok Senin ada ujian akhir semester gitu ya. Ya udahlah dihadapi santai-santai gitu ya. Kemudian setelah ujian semester sibuk persiapan Natal. Ya udahlah dijalani lagi seperti tahun-tahun kemarin gitu ya. Tapi bedanya hari ini onsite, yang datang banyak. Kalau yang tahun lalu yang datang cuma penata layanan di syuting gitu ya. Kemudian nanti tahun baru ya. Gitu-gitu aja lah, biasa aja. Paling nanti tidur atau keganggu sama tetangga yang main kembang api gitu ya. Kemudian kalau mau keluar, males, macet banget di Bundaran HI. Pernah macet nggak teman-teman di sana ya? Mau pulang itu nggak bisa jalan sama sekali. Buat males ya. Udahlah tidur aja gitu ya. Kalaupun nanti ada doa keluarga nangis-nangis, paling nangisnya juga cuma malam itu gitu ya. Besoknya juga nakal lagi. Teman-teman, masa kita mau menjalani hidup rutinitas kayak gitu terus ya? Apa enggak bosen? Tentu kita ingin supaya hidup kita ini berbeda, berdampak, dan juga ada satu hal yang kita rasakan baru. Nah, oleh sebab itu, mari kita yang pertama tadi punya pola pikir yang baru, dan yang kedua, milikilah hati yang baru di dalam Tuhan. Teman-teman, biarlah hidup kita menjadi lebih indah, bermakna, dan kita menjalani hidup yang penuh dengan arti bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan ini penuh dengan arti dan juga punya kehidupan yang baru bersama dengan Kristus.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang berita sengsara di bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selama kami menjalani hidup sebagai anak Tuhan, tidak jarang kami hanya menjalaninya dengan rutinitas. Kami hidup sebagaimana hidup tetapi tidak merasa hidup. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan banyak perubahan-perubahan yang diawali dengan perubahan pola pikir kami. Kami menjalani hidup dengan pola pikir Tuhan, dan kiranya hati kami pun juga turut berubah menjadi hidup serupa dengan Kristus sendiri. Biarlah kami juga boleh memandang hidup kami ini berharga di mata Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, memandang kami indah, dan memandang diri kami apa adanya. Kami ini berharga di mata-Mu, dan Engkau sendiri menjadikan kami biji mata-Mu. Biarlah pemahaman ini ya Tuhan membuat hidup kami menjadi lebih bermakna, dan sehingga kami dapat berdampak bagi sesama. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu di tempat ini, supaya hidup kami ini tidak seperti biasa-biasa saja, tetapi menjalani hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa syafaat menyerahkan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan yang akan menjamah mereka dimanapun mereka berada saat ini. Entah mereka yang ada di rumah atau di rumah sakit, Tuhan sendiri akan menolong mereka, tilik mereka satu demi satu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang besok Senin akan menjalani penilaian akhir semester. Tuhan yang akan tolong untuk belajar pada malam hari ini atau pembelajaran yang akan dilakukan di rumah, mempersiapkan diri untuk menghadapi PAS. Biarlah Tuhan yang akan tolong mereka, berikan mereka hikmat, ketenangan hati, dan juga kemampuan untuk menjawab setiap soal. Biarlah kami boleh belajar untuk mengerjakan bagian kami dengan baik, dan selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan untuk kesehatan kami masing-masing. Engkau yang akan jagai kesehatan kami. Kiranya kami boleh menjalani hidup ini dengan lebih bermakna, dengan efektif, karena tubuh kami terus-menerus sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya bangsa kami menjadi lebih baik lagi, dan juga untuk bencana alam yang terjadi di Cianjur, gempa bumi yang melanda mereka, kami serahkan untuk para korban. Kiranya Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan untuk setiap bantuan yang diberikan, baik secara material dan juga non-material. Kiranya itu boleh membantu mereka, meringankan beban mereka, dan memberikan mereka semangat kembali. Kami serahkan ya Tuhan juga untuk kondisi bangsa kami hari-hari ini. Engkau yang akan terus jagai, lindungi bangsa kami, dan kiranya bangsa kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa syafaat kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Evangelis Cahya. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Teman-teman, persembahan bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan atau dengan cara scan QR Code yang tertera di depan teman-teman. Dan sambil kita memberikan persembahan kita, mari menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami Tuhan, persembahan yang telah kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Tuhan, kiranya persembahan kami dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dapat digunakan untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan,
kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang akan mengelola persembahan kami agar mereka dapat mengelola yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berperilaku yang baik, berperilaku yang mencerminkan sikap-Mu, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, dari firman yang telah diberitakan tadi, memang tidak ada manusia yang nggak pernah berbuat dosa. Semua orang pernah berbuat dosa. Namun, beruntungnya kita adalah kita diberikan anugerah dari Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan teman-teman, berbaliklah kepada Tuhan. Yuk lihat wajah Tuhan lagi. Jadikan Dia sebagai pusat kehidupanmu sehingga pola pikir kita dapat berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian hati kita juga bisa berubah dan kemudian kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kemudian jadilah utusannya untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan. Biarlah ada perubahan besar di kehidupan kita sejak Yesus berada dalam hati kita. Untuk menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari nyanyikan bait yang kedua. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kita damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha.
selesai, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke, jadi buat teman-teman tadi yang belum sempat memberikan persembahan, bisa langsung scan QR code yang ada di depan atau di depan bangku teman-teman sekalian. Next. Oke, pelayanan firman minggu ini dibawakan oleh Evangelis Cahya Tantama. Kami segenap komisi remaja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Next. Oke, untuk sensus High Teens, buat teman-teman yang belum terdaftar sebagai anggota High Teens, bisa banget langsung pencet di linknya aja atau ketik linknya bit.ly/sensus High Teens. Ayo teman-teman yang punya HP, punya kuota, punya wifi, punya Google Chrome, bisa diisi dulu ya. Bentar aja, nggak nyampe 5 menit kok. Biar kalian semua terdaftar sebagai anggota High Teens. Sore. Ya, next. Kelompok tumbuh bersama atau KTB. Tunas remaja itu udah diadain minggu lalu. Udah di minggu lalu, terus nanti akan diadain lagi tanggal 11 Desember. Untuk remaja itu hari ini, hore. Buat teman-teman yang belum ikut KTB atau tergerak hatinya untuk ikut KTB, bisa aja langsung kontak ke Wilson. Ya, itu yang ganteng di belakang tuh ya. Oke, next. Yuk ikut melayani. Iya juga nih buat teman-teman yang mau mulai melayani kayak penata layanan. Penata layanan tuh kayak teman-teman yang main musik gini, atau panitia atau supporting team, atau bisa punya bakat menyanyi di vokal group, bisa banget nih ikut mulai melayani. Untuk kontak personnya udah tersedia di depan ya. Next. Waduh. Kayaknya udah jelas ya tertera di depan kalau misalnya Natal Korem High Teens 2022 akan diadakan secara offline. Dengan temanya itu Resurrection in the Universe of Madness, dan akan dibawakan oleh Evangelis William Andreas Sitinjak. Untuk ibadah Natalnya akan diadakan hari Jumat 16 Desember 2022 jam 5 sore. Dari setengah 5 tuh udah open gate. Lokasinya di ruang kebaktian umum. Untuk teman-teman yang mau ikut bisa aja langsung isi linknya ya. Untuk isi linknya, dan itu ada di grup High Teens, di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp Tunas maupun remaja. Jangan lupa ikut ya, karena Natal nih udah berapa tahun nih kita Natal belum bisa secara langsung, dan ini kita bisa ibadah bareng-bareng. Next. Let's keep in touch. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagramnya, langsung follow aja di @koremhightheens. Kalau mau di fallback, DM aja ke adminnya, min fallback, langsung di fallback. Nah, untuk teman-teman juga yang belum join ke grup WhatsApp, kita ada buat yang Tunas. Tunas itu kelas 1 sampai 3 SMP. Sama grup remaja itu yang kelas 1 sampai 3 SMA. Jadi himbauan juga buat teman-teman semua yang masih kelas 1 sampai 3 SMP, itu bisa mengikuti ibadah Tunas yang pukul 7 pagi. Dan untuk teman-teman yang udah kelas 1 sampai 3 SMA bisa mengikuti ibadah di jam 9.30. Oke, next. Kayaknya begitu aja ya, nggak ada pengumuman tambahan kan? Natal ya? Oke, tambahan buat teman-teman yang mau ikut ibadah Natal secara offline itu mesti melakukan registrasi ulang ya. Tadi linknya udah ada di sini. Oh, linknya nanti di grup, udah ada di grup kok, di grup WhatsApp. Yang belum join grupnya, nah ini grupnya. bit.ly, ya. Ini grupnya, ya. Oke, next. Kayaknya udah segitu aja pengumumannya. Aku mau pantun nih buat teman-teman semuanya nih. Si Mamat beli kecap asin. Tetap semangat karena besok Senin. Happy Sunday, God bless you. Happy Sunday guys.